Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita sudah mulai belajar lagi, melanjutkan tema 1, subtema 3. Hari ini kita akan fokus untuk belajar materi IPA. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang persendian dan juga macam-macam tulang. Nah, untuk subtema 3 kali ini kita akan belajar untuk memelihara kesehatan organ gerak kita dan juga mempelajari kelainan serta penyakit-penyakit yang bisa menyerang tulang. Nah, disimak baik-baik ya. Jangan lupa siapkan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Nah, untuk pelajaran IPA ini ada di pembelajaran 1 dan 2 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, organ gerak itu merupakan organ yang sangat penting yang harus kita jaga kesehatannya. Kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan alat gerak. Contohnya kita berjalan, kita makan, kita memegang sesuatu, kita mengerjakan sesuatu itu menggunakan alat gerak, yaitu tulang dan otot. Maka organ gerak kita itu harus kita jaga kesehatannya supaya tidak terjadi kelainan atau tidak terkena penyakit yang menyerang tulang. Nah, ini adalah beberapa cara untuk memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, yang paling utama adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya, makan yang mengandung vitamin, kalsium, fosfor yang baik bagi pertumbuhan tulang. Contoh makanannya ada telur, ikan, susu, kedelai, bayam, brokoli, dan buah-buahan. Jadi, tidak jauh dari protein dan sayuran, dan ditambah dengan buah-buahan juga. Yang kedua adalah, jika kita berdiri, posisi tubuh kita harus tegak. Nah, biasakan untuk berdiri posisi lurus atau tegak. Jangan dibiasakan untuk berdiri dengan bertumbuh pada satu kaki, karena itu lama-lama akan menyebabkan gangguan lutut. Nah, itu nanti akan berbahaya. Semakin umurnya semakin tua, nanti akan berbahaya bagi kesehatan tulang. Yang ketiga adalah posisi duduk yang baik. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini adalah posisi duduk yang benar, tegap, lurus ya. Nah, ini adalah posisi tubuh yang salah karena terlalu membungkuk, terlalu maju, posisi badannya terlalu maju. Nah, ini dianjurkan untuk membiasakan sikap duduk yang baik, yaitu dengan posisi tegap dan lurus. Jangan duduk dengan posisi condong ke kanan atau ke kiri. Jangan juga terlalu maju ke depan atau ke belakang. Jadi lurus dan tegap seperti ini. Yang keempat adalah olahraga secara teratur. Nah, olahraga ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Selain dapat memperkuat otot kita, olahraga juga dapat mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit, termasuk terkena penyakit tulang. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi tidur kita yang harus diperhatikan. Nah, di sebelah kiri ini adalah posisi tidur yang benar, yaitu miring atau bisa juga telentang. Yang sebelah kanan ini posisi tidur yang salah ya. Posisi tidur yang salah itu biasanya tengkurap atau bergelung, kayak ulet gitu. Ini juga posisi tidurnya tidak bagus ya, karena kaki dan tangannya kemana-mana, jadi gak bagus juga untuk tulang. Nah, itu tadi ada berapa? Ada 5 cara untuk memelihara kesehatan alat gerak kita. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, kalian bisa baca-baca di buku atau
cari-cari di internet cara-cara memelihara kesehatan alat gerak selain dari yang Bulia pelajari hari ini. Nah, untuk yang kedua adalah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia atau penyakit yang menyerang tulang. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis itu merupakan penyakit yang disebabkan karena kurangnya gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya apa? Akibatnya nanti tulangnya itu tidak tumbuh dengan normal. Bisa menyebabkan kaki kita berbentuk X atau berbentuk O. Nah, ini yang paling kiri ini adalah bentuk tulang kaki yang normal. Yang A ini normal. Yang B ini adalah contoh bentuk kaki yang membentuk huruf O. Nah, ini O ada lingkarannya di tengah. Nah, yang terakhir ini adalah contoh kaki yang berbentuk X, menyerupai huruf X. Nah, jadi kita harus banyak-banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gizi, vitamin, seperti itu. Yang kedua adalah fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini bisa terjadi karena kecelakaan, bisa kecelakaan karena mengendarai kendaraan bermotor atau juga jatuh. Fraktura ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah fraktura terbuka, yaitu jika ujung tulang yang patah itu menembus kulit atau menembus otot. Nah, yang kedua itu fraktura yang tertutup, di mana ujung tulang yang patah itu tidak sampai menembus kulit atau tulang. Nah, ini yang paling kiri ini adalah contoh yang tertutup ya. Jadi ini sudah patah tapi tidak sampai menembus kulit atau otot. Sedangkan yang kedua ini adalah yang terbuka, patah dan ujung tulangnya menembus kulit atau otot. Seperti ini terbuka, ini yang tertutup. Yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis itu adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang atau kata lainnya adalah pengeroposan tulang. Jadi lama-kelamaan tulangnya mengeropos. Penyebabnya salah satunya adalah karena tubuh kita kekurangan kalsium dan fosfor. Bisa juga karena tubuh kita sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, penyakit ini menyebabkan tulang itu terasa nyeri dan mudah patah saat jatuh. Nah, ini contoh gambaran orang yang terkena osteoporosis. Jadi ini yang sebelah kiri adalah gambaran dalam tulang orang yang normal atau sehat, sedangkan yang sebelah kanan adalah tulang orang yang terkena osteoporosis. Jadi bisa terlihat ya di sini tulang-tulangnya sudah mulai mengeropos. Nah, sekarang lanjut yang keempat adalah rematik. Pasti kalian sering kan mendengar kata-kata rematik ini, apalagi jika kalian rumahnya atau tinggal serumah dengan kakak atau nenek, pasti pernah mendengar kata rematik. Nah, rematik itu apa? Rematik itu adalah penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan siku. Nah, rasa nyeri ini juga disertai dengan pembengkakan sendi. Yang kelima adalah TBC tulang. TBC tulang itu disebabkan karena tulang kita terserang kuman tuberkulosis atau disingkat TBC. Akibatnya tulang itu menjadi lemah dan bahkan bisa sampai bernanah. Hal ini akan menimbulkan sakit yang luar biasa pada tulang pada penderita TBC tulang ini. Nah, untuk menghindari penyakit ini menyerang kita harus melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah kita harus tinggal di tempat yang bersih, tidak lembab, dan cukup
mendapatkan sinar matahari atau ventilasi udaranya harus baik ya. Jadi kondisi rumah harus sehat, bersih dan sehat. Nah, itu salah satu kuncinya agar kita terhindar dari penyakit ini. Yang keenam, 6, 7, 8 ini sebenarnya menjadi satu kesatuan supaya mudah untuk mempelajarinya, yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis. Nah, lordosis itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi ini ya, posisi duduknya seperti ini, melengkung, tulang belakangnya melengkung karena duduknya ini salah, terlalu maju ke depan. Jadi tulang belakangnya akan melengkung. Nah, ini namanya lordosis. Yang ketujuh adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap membungkuk, sehingga tulang belakangnya membungkuk ke depan. Nah, ini kalau belajar diusahakan jangan sampai membungkuk seperti ini ya, karena nanti akan sangat berpengaruh sama bentuk tulang belakang kita, apalagi anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Kalau bisa belajar harus duduknya tegap, jangan sampai membungkuk atau terlalu maju seperti yang lordosis tadi. Yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang akibat sering miring ke kiri atau ke kanan secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan tulang belakangnya nanti jadi bengkok ke samping atau mirip membentuk huruf S. Nah, ini contohnya yang terakhir, gambar terakhir. Contohnya seperti ini. Jadi terlalu sering nulis atau membaca miring ke kanan atau miring ke kiri, itu nanti kalau tidak diubah atau terus-menerus dilakukan, nanti bisa berakibat terkena skoliosis ini. Nah, itu tadi adalah 8 penyakit dan kelainan yang dapat menyerang alat gerak kita. Nah, gimana kita dapat mencegahnya? Nah, tadi sudah dibahas di materi yang pertama, cara-cara untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit yang menyerang tulang atau kita dapat menjaga kesehatan alat gerak kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak belajar hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi dengan baik dan jangan lupa dicatat di buku yang rapi supaya bisa dipakai untuk belajar kembali. Nah, untuk evaluasi materi hari ini, Bulia sudah atau nanti akan Bulia share soal tentang materi hari ini di grup WhatsApp kelas dan juga di Classroom. Jadi anak-anak yang sudah gabung di Classroom langsung aja kirimnya di Classroom kita. Terima kasih. Semoga anak-anak dapat belajar dengan baik, dengan lancar, dapat memahami materi ini dengan baik juga. Buli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.